Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbincang tentang agama, itu identik dengan yang namanya Tuhan. Tuhan itu kita pahami dalam pandangan agama samawi sebagai entitas tertinggi yang menciptakan dan menggerakkan alam semesta ini. Sekurang-kurangnya seperti itu kita memahami tentang yang namanya Tuhan. Akan tetapi pandangan ini sedikit berbeda ketika masuk dalam agama Buddha. Kalau kita memahami Tuhan sebagai entitas tertinggi yang menciptakan dan menggerakkan alam semesta, dalam pandangan Buddha bukan seperti itu, malah sebaliknya, yakni mereka memahami Tuhan itu sebagai buatan penggerak, juga buatan pencipta alam semesta ini. Yang karena itu yang seringkali ketika umat Buddha mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terkait siapa Tuhanmu, bagaimana konsep ketuhanan dalam agama kalian, seringkali sulit untuk menjawab hal itu. Mengapa? Siddhartha Gautama yang mereka kenal sebagai Sang Maha Guru, Sang Buddha, itu pernah menyatakan, pernah mengungkapkan suatu pandangan yang menurutnya niku sanes atau kurang tepat yakni suatu pandangan yang memahami Tuhan itu personal sebagai maha kuasa yang menciptakan dan menggerakkan alam semesta ini. Menurutnya lebih lanjut dikatakan bahwasanya itu seperti mengungkapkan masalah kejahatan dalam filsafat agama. Mudahi kados kenten, kita memahami Tuhan itu sebagai maha pengasih, maha penyayang. Akan tetapi kenapa masih cukup banyak kejahatan-kejahatan di dunia ini? Seharusnya sebagai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang niku meniadakan segala kejahatan. Mudahi seperti itu. Menurutnya iwan seperti itu lebih baik dihindari saja, karena mengapa seperti tidak ada gunanya memperdebatkan iwan seperti itu. Seringkali statement-statement seperti masalah kejahatan yang tadi sudah saya sampaikan diperdebatkan dari dulu sampai sekarang. Dalam agama Buddhisme yang tinggi, Sang Buddha niku mengajarkan bahwa lebih baik kita niku memfokuskan pada realita, pada eksistensi diri sendiri untuk mencari pencerahan ketimbang fokus pada perdebatan tentang konsep ketuhanan. Apakah memang alam semesta ini diciptakan dan digerakkan oleh Tuhan? Perdebatan kados ngenten niku cukup panjang sekali sehingga cukup untuk butuh banyak waktu untuk menjelaskan hal tersebut. Atas lebih baik memperdebatkan iwal seperti itu, lebih baik kita fokus ke diri sendiri. Dalam kitab-kitab tafsir di Buddhism Theravada itu merangkum daftar niyama hukum alam, yaitu suatu hukum impersonal yang mengatur alam semesta dan bekerja tanpa pribadi pengatur tertinggi. Dados dalam pandangan agama samawi, Tuhan itu dipahami sebagai Tuhan yang personal, yakni memiliki sifat-sifat seperti maha pengasih, maha penyayang, maha kuat, sifat-sifat seperti manusia. Akan tetapi dalam Buddhism itu dipahami sebagai impersonal. Kita yang memahami Tuhan sebagai pencipta penggerak alam semesta ini, dalam mereka niku memahami sebagai hukum alam, niyama. Niyama tersebut terdiri atas hukum keteraturan musim, benih atau bibit, karma, kesadaran, dan segala fenomena atau disebut dhamma. Daftar ini ditunjukkan untuk menggambarkan cakupan universal hukum kemunculan bersebab.
Lady Sayadaw, salah seorang biksu Theravada yang berasal dari negara Burma, itu pernah menyatakan bahwa diperkenalkannya Pancaniyama dalam kitab tafsir itu bukanlah untuk meninggikan atau merendahkan hukum karma, namun untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum alam itu sudah cukup untuk menanggapi terhadap klaim teisme. Selanjutnya, menurut Biku Sri Panavaru Mahatera, dalam sebuah ceramah hukum karma niyama dianggap memenuhi pemahaman masyarakat umum terkait Tuhan. Jika perlu mencari sesuatu yang berperan seperti Tuhan dalam Buddhisme. Selain itu, beberapa ahli seperti Cornelis Bohr menyatakan bahwa nirwana sebagai keadaan dan tujuan tertinggi dapat diinterpretasikan sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Pendapat ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk agama Buddha itu bisa legal atau diresmikan di Indonesia untuk bisa memenuhi sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dasar teks kitab suci yang digunakan itu berasal dari syairan dalam Tatiya Nibbana Sutta, kitab Udana, yaitu Ajatam, Abhutam, Akatam, dan Asangkatam, yang berarti yang tidak dilahirkan Ajata, yang tidak menjelma Abhuta, yang tidak tercipta Akata, yang tidak terkondisi Asangkata. Titik. Terus mereka memahami Tuhan itu seperti itu, mboten dipersonifikasikan. Menurut Pak Arianto, Warek 1 STAB Kertarajasa niku pernah menyampaikan, kebetulan kita itu dapat kesempatan berkunjung ke sana sama mahasiswa dari UINSA. Salah satu mahasiswa UINSA niku bertanya, bagaimana konsep ketuhanan kalian? Langsung dijelaskan oleh Pak Arianto, Warek 1 STAB Kertarajasa. Kita memahami Tuhan itu berbeda dengan kalian. Kalian yang memahami Tuhan itu dipersonifikasikan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuat, Maha Besar. Kita buat dipersonifikasikan. Kembali lagi bahwa mereka memahami Tuhanku sebagai sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta dan tidak terkondisi. Cuman sekian. Buddha juga mengajarkan pengembangan sifat-sifat luhur yang disebut Brahma Vihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan ketenangan. Menurut Handaka Vijananta, sifat-sifat luhur ini dapat diinterpretasikan sebagai sifat-sifat ketuhanan. Kembali lagi bahwa mereka itu daripada berfokus pada sesuatu yang dari dulu diperdebatkan sampai sekarang niku masih menggantung, lebih baik fokus kepada diri sendiri, fokus untuk mencari pencerahan. Di kesempatan lain, Buddha juga menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan cara kerja presisi dari hukum karma dan berbagai spekulasi tentang dunia, seperti asal-usul semesta, dengan menyatakan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sebagai hal yang tidak terpikirkan, yang jika dipikirkan dapat menghasilkan kegilaan atau frustasi. Selain itu, Buddha juga menjelaskan nirwana sebagai hal yang berada di luar jangkauan nalar karena sulit untuk dipahami dengan logika atau alasan oleh seseorang yang belum mencapainya sendiri. Dalam Buddhisme juga tidak menekankan pada keterlibatan pribadi kepada pencipta dunia dalam pemahamannya mengenai iman, berdoa, terbentuknya alam semesta, munculnya manusia, kiamat, hingga keselamatan atau kebebasan. Kembali lagi, alih-alih fokus pada suatu Tuhan personal, lebih baik
fokus pada pengembangan diri, lebih fokus pada keyakinan terhadap Triratna, perenungan 4 kebenaran mulia, dan penerapan jalan mulia berunsur 8 untuk mencapai nirwana, untuk mencapai tujuan tertinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesilapan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.